الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan untuk bangun di waktu subuh ini. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Karena ketahuilah bahwa pejuang subuh itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Bahwa subuh ini oleh Nabi dijadikan barometer apakah di dalam diri orang itu ada sifat-sifat munafik atau tidak. Nah, jamaah rahimakumullah, memang membahas masalah sholat ini berbarengan di banyak tempat. Sekarang banyak kupas. Tadi malam ngisi juga sama. Itu untuk ngupas rinci dan jamaah ketahui dengan lengkap. Baru dari sisi gerakannya ya. Belum nanti masuk di sholat sunnah. Belum masuk di sholat wajib. Belum masuk di sholat berjamaah. Itu rata-rata kalau dikupas sekali seminggu aja, itu kita butuh waktu paling tidak sekitar 2-3 tahun. Bab sholat ini bab luas. Nah, gerakan aja gitu, standar kalau kajian gerakan, Anda selalu minta udah dijadwalin paling tidak itu 15-20 kali pertemuan. Ya, karena kita mengupas per rukun. Ya, karena yang kita udah tahu rukun sholat aja ada 13. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu rukun sholat itu ada 14 atau 16. Nah, belum kita berbicara kekeliruan-kekeliruannya. Karena bab sholat ini adalah bab yang sering kita lakukan, tetapi begitu banyak diremehkan. Belum nanti kalau kita singgung kekeliruan di dalam bacaannya. Jadi kami biasanya di bab sholat ini berlanjut itu setelah kita kupas wudu, lalu masuk di gerakan sholatnya, baru kita masuk nanti di kekeliruan. Sambil kita singgung kekeliruannya, kita juga masuk di pembahasan sholat sunnahnya, lalu masuk di lebih luas lagi agar sholat terasa lebih nikmat. Lalu berikutnya kita masuk di tadabbur bacaan dan gerakan sholat. Jadi bagi kita mungkin ruku ya ruku aja, sujud ya sujud aja. Tapi Masya Allah jemaah sekalian, kami buat pisah temanya, judulnya untuk disujud, kemuliaan sujud menikmati detik-detik paling dekat dengan Allah. Belum lagi kupas di bab doa. Kalau kita kupas di bab doanya ada sekitar 100 doa yang kita minta di dalam sholat. Dari takbir sampai salam. Kalau kita membaca terutama bacaan sholatnya itu secara variasi. Nah, ini yang jarang kita diungkapkan. Dari banyak tempat, selalu ketika kami saya ngupas terutama sifat sholat Nabi ini, saya bertanya kepada jamaah, apa bedanya kalau saya ngupas sifat sholat Nabi dengan ustadz-ustadz lain? Kalau ustadz yang ngupas itu beda, itu kita itu komplit ustadz. Karena kita ada prakteknya, lalu dicek juga bacaan sholatnya. Kalau ustadz lain itu jarang ngupas. Gitu. Makanya udah kurang lebih sekitar 10 tahunan Anda ngupas bab ini. Jadi ketika melihat apa praktek sholat ini, lalu ketika melihat kajian para ulama terkait dengan sholat ini, Masya Allah, banyak sisi yang harus perlu kita ketahui. Mungkin bagi kita itu melihat orang sholat gitu aja. Tapi ternyata ketika kita mendalaminya, banyak hal yang harus kita ketahui dalam rangka menjalankan perintah Nabi. Karena Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang paling bahaya itu jemaah sekalian, jangan sampai kita termasuk nanti orang yang salat selama 70 tahun, 60 tahun tapi tidak ada satupun salatnya yang Allah terima. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sana." Ada seorang itu salat selama 60 tahun, wa ma tuqbalu lahu salatun. Tidak ada satupun salatnya yang Allah terima. Kok bisa? Karena Nabi katakan, la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Ada kalanya rukunya benar, sujudnya yang tidak benar. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Sujudnya yang benar, rukunya yang tidak benar. Bahkan kita pun, walaupun kita sama-sama salat di masjid yang sama, imam yang sama, dengan salat yang sama, sungguh pahala kita itu satu dengan lain itu berbeda-beda. Karena Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yansarifu
seorang itu selesai salat, wa ma kutiba lahu illa 10 salati. Pahala salat yang dicatat baginya itu hanya 1/10-nya. Terus uha 1/9. Lalu turun 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4 sampai dengan 1/3-nya. Nah, bagaimana cara kita agar untuk melipat gandakan pahala salat ini? Memang sebenarnya cara kita melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Ada sebuah kitab yang berjudul Tajridul Ittiba' fi Asbab Tafadhulil A'mal yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau guru besar akidah Universitas Islam Madinah. Beliau menjelaskan ada 19 penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Jadi kebaikan apapun sebenarnya kita lakukan itu bisa dilipat gandakan pahalanya, Mas Karim. Jamaah mungkin sedekah. Sedekah keluar aja sedekah gitu kan. Tapi kalau kita ngerti 5 langkah melipat gandakan pahala sedekah kita akan jadi berlipat ganda. Makanya hidup ini jamaah sekalian, perlu diingat, Allah seringkali mengibaratkan hidup ini kayak bisnis. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah beli diri dan jiwa seorang mukmin itu dengan surga. Dalam surah As-Saff Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan, sebuah transaksi yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Nah, kenapa Allah mengadakan beli dengan transaksi? Karena hidup ini kayak jual beli, jemaah sekalian. Dalam dunia jual beli, kita diajarkan ekonomi kapitalis. Bilangnya apa? Modal sekecil-kecilnya untuk segede-gedenya. Itu belum tentu terjadi di dunia kapitalis, tapi kalau di dunia amal, Pak, waktu sesingkat-singkatnya bisa mendapatkan pahala berlipat ganda. Salah satunya adalah dalam perkara salat jamaah terutama. Besar pahalanya walaupun hanya kita melakukannya 15 menit dari waktu kita, tapi nilai kebaikan yang kita dapatkan begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita udah singgung wudunya kan ya? Ya, kita udah mulai di bab wudu. Cuma kemarin kita masih banyak ini. Ana biasanya kalau kupas wudu aja itu minimal itu 2 kali pertemuan. Ya, karena kenapa? Kemarin baru kita singgung dari sisi yang rukunnya, ya, rukun-rukun wudunya. Ingat yang disepakati oleh imam 4 mazhab bahwa, dan inilah yang hatta masuk kepada ijma, bahwa wudu itu memiliki 4 rukun. Nah, selalu perhatikan yang 4 ini nih. Yang pertama itu adalah membasuh muka, yang kedua itu adalah tangan sampai dengan siku, yang ketiga itu adalah mengusap kepala, dan yang keempat adalah kaki sampai dengan mata kaki. Nah, inilah yang disepakati oleh para ulama ya. Dari 4 mazhab pun berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah juga ijma, mereka sepakat bahwa inilah yang disebut dengan furudul wudu, yaitu rukun wudu. Adapun sisanya yang sering kita dengar tambah dengan al-mualat wa tertib, atau tertib dengan mualat, yaitu berturut-turut secara tertib, lalu kita lakukan juga berturut-turut mulai dari wajah, tangan, kepala ke kaki, maka inilah yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang lainnya itu para ulama itu berbeda penjelasan. Karena berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Lalu wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai dengan mata kaki. Nah, 4 inilah yang harus benar-benar kita pastikan untuk terbasuh dengan benar. Ya, karena hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan wudu, wudu itu akan menghapus dosa. Wudu itu juga akan meninggikan derajat. Wudu itu akan menjadi cahaya bagi seorang muslim kelak di hari kiamat. Wudu itu juga akan wudu itu juga melepas ikatan syaitan. Maka standar penyebutannya itu adalah disebut, hadisnya mengatakan man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu, dia membaguskan wudunya. Riwayat lain mengatakan man tawaddo'a fa asbaghal wudu. Barang siapa yang berwudu, dia menyempurnakan wudunya. Nah, kalimat asbagha yusbigu isbaghan di dalam bahasa Arab secara makna artinya adalah dia itu harus meratakan basuhan di 4 anggota ini. Ya, jangan kita hanya sekedar basuh, tapi dia benar-benar memastikan untuk meratakan basuhannya. Nah, setelah kita berwudu,
dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi ketika berwudu, maka ada bagian-bagian wudu yang disebut dengan sunanul wudu, yaitu sunnah-sunnah wudu. Nah, sunnah-sunnah wudu ini juga penting untuk kita ketahui, karena kenapa? Bahwa ketika kita melakukan yang sunnah-sunnah ini, maka ini akan menjadi penyempurna bagi yang wajibnya. Nah, kadang-kadang kalau kita udah basuh yang 4, yaitu berupa muka, tangan, kaki, usap kepala dan kaki, maka secara hukum wudhu kita sah. Tetapi ketika kita kepingin menjadikan wudhu kita ini lebih sempurna lagi, maka perlu untuk kita ketahui sunnah-sunnahnya. Nah, apa-apa sunnah-sunnah wudhu? Di antara yang pertama adalah, jangan lupa ketika mau berwudhu kita membaca Bismillah. Ya. Bacaannya apakah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah? Maka dalam riwayat Anas bin Malik, ya, Nabi tegaskan kepada kita, tawadda'u bismillah. Wudulah kalian dengan membaca Bismillah. Jadi di sini memang secara umum bahwa yang diperintahkan untuk kita baca itu adalah kita membaca Bismillah. Ya. Apakah kita boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim? Maka yang lebih banyak dijelaskan kita dapetin adalah cukupkan dengan hanya membaca Bismillah. Makanya dijelaskan istahabbat tasmiyata 'indal wudu, dianjurkan membaca tasmiyah atau bismillah ketika wudu. Jumhurul fuqaha, ini adalah pendapat mayoritas ulama Al-Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wa riwayah an Hanabilah. Ini adalah pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan membacanya adalah wajib, ya. Ini ya. Lalu berikutnya adalah di antara sunnah-sunnah wudu adalah kita yaitu as-siwak, yaitu kita bersiwak. Sebelumnya di dalam kita berwudu ini, karena yang kita baca itu adalah bismillah, maka apabila kita wudu di kamar mandi, di antara penjelasan yang kita dapatkan adalah kita cukup membacanya di dalam hati, tidak dilafazkan, karena tempat kamar mandi berwudu adalah termasuk salah satu tempat yang kita dilarang untuk menyebut nama Allah. Lalu berikutnya apa? Di antara sunnahnya adalah yaitu as-siwak, yaitu kita bersiwak. Makanya perintah bersiwak ini jemaah sekalian, begitu banyak dalil yang menegaskan akan keutamaan itu untuk bersiwak. Sampai Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati lam arkum bisiwak inda kulli wudu'in." Andai tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Dalam riwayat lain, setiap kali mau salat. Nah, kalau siwak yang kita pakai, siwak ini memiliki dua makna. Yang pertama itu adalah maknanya alat, yang kedua itu maknanya adalah membersihkan. Kalau yang berupa alat, berarti memang benar kita pakai siwak, ya. Siwak yang udah kita kenal, ya. Kalau maknanya membersihkan, apapun yang kita gunakan untuk membersihkan gigi, maka disebut dengan siwak. Baik itu kita menggunakan sikat gigi, atau kita menggunakan tangan untuk membersihkan gigi kita, atau menggunakan kain untuk ngelap gigi kita. Maka itu disebut dengan siwak. Lalu apa keistimewaan siwak ini? Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mawdhatun lirrab. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berikutnya di antara sunnah yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita berwudu adalah kita membasuh atau mencuci tangan kita sebanyak 3 kali. Makanya jelaskan yusannu ghuslul yadain ila rusghaini ibtida'il wudu' li ghairil qa'imin minan naum. Jadi disunnahkan untuk membasuh tangan sampai dengan pergelangan tangan ketika wudu, kecuali bagi orang yang bangun dari tidur. Jadi kita disunnahkan memang ketika kita bangun dari tidur juga kita disunnahkan untuk mencuci tangan kita. Makanya batasan cucian pertama itu adalah hanya sampai ke pergelangan tangan. Makanya dijelaskan dari hadis Utsman, da'a bi wudu'in fatawadda'a. Beliau meminta air untuk wudu, faghasala kaffayhi 3 marrat. Kemudian beliau membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Jadi ingat lagi bahwa wudu itu ada 4 model, ya. Boleh semuanya sekali. Boleh 2 kali. Dan boleh 3 kali. Boleh juga tangan 2 kali. Lalu kaki sekali. Muka 3 kali. Itu boleh dengan pola itu. Kecuali di kepala. Nah, kepala ini rata-rata penjelasan yang dipilih oleh mayoritas ulama, kecuali dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau dalam 3 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka memilih mengusap kepala itu hanya sekali. Hanya di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh 3 kali. Ya. Tapi hadis yang lebih kuat dibandingkan lainnya adalah bahwa Nabi itu riwayat yang sampai kepada kita dan praktek dari sahabat, beliau itu hanya mengusapnya sekali. Ya. Nah ini.
Lalu setelah kita cuci tangan, ingat kalau cuci tangan kita baca bismillah, kita cuci tangan, ingat mulainya dari kanan, di sela, juga disunahkan sela jari jemari ya. Kita disunahkan sela jari jemari. Nah, berikutnya adalah ini juga berdasarkan ijma, naqal al-ijma ala dzalik Ibnu Munzir wan Nawawi, ya, nukil juga ijma kesepakatan para ulama tentang sunnahnya mencuci tangan itu sampai dengan pergelangan tangan. Nah, berikutnya disunnahkan berikutnya adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq, yaitu kita bersungguh-sungguh ketika menghirup air ke hidung. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Dijelaskan tusunnul mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq wa hadha bi ittifaqil madzahib al fiqhiyah ala arba'ah. Jadi kita disunnahkan ketika bersungguh-sungguh menghirup berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ini berdasarkan kesepakatan fikih 4 mazhab, al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah wa kal ijma' ala dzalik. Dinak sepakat dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, juga dinukil ijma kesepakatan seluruh ulama terkait dengan sunnahnya kita bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur. Nah, ketika berkumur-kumur, ikhwatul iman, salah satu di antara poin penting yang perlu diperhatikan adalah seperti apakah cara kita berkumur-kumur atau bagaimana cara kita berkumur-kumur. Maka kalau kita lihat riwayat-riwayat terkait dengan kumur-kumur ini, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita adalah Nabi itu menggunakan satu telapak tangan. Ya. Makanya dijelaskan dalam riwayat Abdullah bin Zaid al-Ansari, dijelaskan famadha wastanshaqa min kaffin wahidatin fafala dzalika thalathan. Beliau itu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Jadi ketika kumur-kumur ini, maka yang kita dapatkan riwayatnya adalah satu telapak tangan, tidak pakai dua. Ya, ini yang paling banyak dijelaskan. Jadi setengahnya ke mulut, setengahnya ke hidung. Itu yang kita pakai. Adapun hadis yang memisahkan antara berkumur-kumur sendiri, menghirup air ke hidung sendiri, maka kesepakatan penjelasan para ulama hadis tidak hadisnya itu tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang riwayat yang paling sahih yang kita dapatkan diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Utsman bin Affan juga menjelaskan bahwa famadmada wa shanshaqa min thalathi ghurafat. Beliau juga berkumur-kumur dan istinsyaq itu mengambil dari 3 kidukan tangan. Jadi dia tidak menggunakan ngambil 2 gini lalu jari, tapi mengambilnya dengan 1 tangan. Nah, setengah ke mulut, setengah ke hidung. Maka ini yang perlu kita pelajari juga. Dan setelah kita memasukkan ke sini, maka lalu di antara sunnahnya adalah al-istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Maka riwayat dari Abu Khair yang melihat Ali bin Abi Thalib ketika mengeluarkan air dari hidung, dijelaskan oleh Abu Khair, nahnu julusun nanzuru ila Ali hina tawadda. Kami duduk memperhatikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berwudu. Fa adkhala yadkhul yumna famala famahu. Lalu beliau memasukkan tangan kanannya. Yani tangan kanannya dimasukkan, bukan kedua tangannya. Jadi kalau dulu itu kebanyakan wudunya pakai gayung atau pakai ember wudunya. Makanya dijelaskan ada pada yadahul yumna. Ini kan ada pada dibawain air wudu, belum memasukkan tangan kanannya. Nah, makanya sahabat tabi'in yang memperhatikan dulu, mereka tidak mengatakan mudah beliau memasukkan kedua tangannya, gitu kan. Beliau hanya memasukkan tangan kanannya. Lalu tangan kanannya apa? Famala famahu. Kemudian dia mengisi ke mulutnya. Famat mata wasdan syaqa. Lalu beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Jadi setengahnya untuk ke mulut, setengahnya untuk ke hidung. Lalu berikutnya apa? Wa natara biyadihil yusra. Kemudian beliau mengeluarkan air dari hidungnya itu menggunakan tangan kiri. Ya, jadi bukan kita seperti gini lalu ke sini gitu kan. Jadi kita ngirup setengah kali, maka keluarnya dengan tangan kirinya. Fa'ala hadza thalatha marran. Kemudian beliau melakukan sebanyak 3 kali. Selesai itu wudu, Ali lalu berkata, man sarrafu an yanzura ila tuhuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadza tuhuru. Siapa yang ingin melihat kepada tata cara bersucinya, berwuduknya Rasulullah, maka wuduknya itu seperti wudukku ini. Makanya kalau kita berbicara di bab wuduk, jemaah sekalian, kita akan banyak mendapatkan riwayat dari Utsman bin Affan, lalu Abdullah bin Zaid al-Ansari, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan tata cara wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai kita berkumur-kumur lalu menghirup air ke hidung, di antara salah satu sunnah yang kita disunnahkan untuk lakukan adalah disebut dengan nama at-tahlil, yaitu kita
uh, menyela jari jemari. Nah, jari jemari ini jemaah sekalian, ketika kita sela-sela, maka ada beberapa yang kita sela-sela. Yang pertama itu jenggot. Ya. Dijelaskan istahabbat tahlil al-lihyatil katifah. Jadi kita dianjurkan untuk menyela kalau jenggotnya itu tebal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama al-Hanafiyah 'ala al-asah 'indahum. Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi yang paling sahih. Wasyafiyah wal Hanabila wa qaulun min al-Malikiyah wa bi qala aktsarul ulama. Dan kalau kita menyela yang tebal ini adalah pendapat Hanafiyah paling sahih, juga mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab Hambali, dan ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Maliki, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Nah, di dalam perkara jenggot ini ada dua. Kalau jenggotnya itu tipis, maka dia langsung ikut dibasahkan dengan muka. Tetapi kalau jenggotnya tebal, maka boleh dia ngambil sejuput air, lalu dia masukkan ke bawah jenggotnya, atau dia cukup untuk bagian luarnya. Itu kalau tebal. Kalau kita jarang ada yang tebal jenggotnya itu. Nah, itu. Kalau saudara-saudara di Arab kan kelihatan banget ya kalau tebal-tebal itu. Ini dalam hal ini. Nah, dijelaskan oleh Utsman bin Affan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa khallala lihiyatahu. Nabi itu berwudu, kemudian beliau menyela jenggot beliau karena Nabi termasuk jenggotnya itu tebal ya. Ya. Nah, lalu apa ini? Adapun cara yang kedua adalah tahlilul asabil yadain wa rijlain. Adapun kalau untuk nyela jari-jari tangan, maka jelaskan idza tawaqqafat usulul ma ila ma baina asabil yadain wa rijlain ala takhlil fa innahu yajibu takhlil. Kalau air itu kesulitan masuk ke tangan, celah jari-jari tangan dan kaki kita, maka wajib hukumnya untuk menyela jari-jari. Wa in lam yatawaqqaf kana mustahabban. Tapi kalau enggak, maka hukumnya itu adalah dianjurkan. Wa hadza mazhabul jumhur, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wa qaulun lil Malikiyah. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Maliki. Nah, ini kalau kita nyela. Jadi kalau dia tidak terlalu ada gangguan, maka cukup kita biasa-biasa. Tapi kalau memang ada gangguan yang menyedihkan di sela jari jemari tidak sampai, maka kita dianjurkan untuk menyela jari jemari. Dan yang perlu diketahui jemaah sekalian adalah, kalau untuk tangan kita biasa. Ini sunnahnya. Mulai dari kanan dulu ya, jangan sampai ke kiri dulu. Jadi kita mulai dari kanan dulu, lalu terus kita ke kiri. Nah, adapun kalau untuk kaki, maka dijelaskan sifatu tahlil asabi rijlain. Cara menyela jari-jari kaki. Tahlil asabi rijlain yakunu bil hinsir. Adapun menyela jari jemari kaki itu menggunakan jari kelingking. Jadi kalau kaki, bukan kakinya kita usap-usap gini ya Mas, tapi kita gunakan jari kelingking untuk nyela-nyela jarinya. Dan ini adalah kesepakatan fikih 4 mazhab. Mayoritas ulama menjelaskan sunnahnya ini. Karena kenapa? Nabi SAW dalam riwayat Mustairid bin Syir al-Fihri, beliau menjelaskan bahwa dijelaskan gitu, ra'aitu Rasulullah, diriwayatkan dari sahabat Mustawrid bin Shaddad al-Fihri, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a, kalau beliau itu berwudu, yadluku asabirijlaihi bihinsirihi. Kemudian beliau menyela jari jemari kakinya itu menggunakan jari kelingking. Jadi kalau kaki bukan kita gini-gini lah ya, tapi kita gunakan gini, nyela jari jemarinya. Gitu. Makanya memang enaknya kalau di masjid itu ada, bagi bapak-bapak ada tempat duduknya. Nah, makanya kalau lihat di Mekah Madinah pun di kita wudhu di dalam dan wudhu di luar rata-rata ada tempat duduknya karena untuk mempermudah itu. Di Indonesia jarang, gitu. Jarang di masjid-masjid yang menyediakan khusus untuk pola seperti itu. Karena kalau nggak gitu bapak-bapak mau jari-jari kaki, wah bisa nungging gitu. Nah itu makanya diperhatikan, makanya Mekah Madinah itu jamaah sekarang kalau jangan perhatikan dari sisi ini, itu memang diatur itu polanya rata Pak, di banyak tempat. Bapak kemanapun ke masjid-masjidnya, hampir rata-rata standarnya itu punya tempat duduknya. Juga biar enak kalau apa wudhunya. Nah makanya perlu, bukan tanpa alasan ya mas kalian. Anda banyak keliling itu di masjid-masjid di berbagai tempatnya gitu kan. Baik yang dekat Madinah maupun di luar, itu standar. Maupun di hotel-hotel, di mall-mallnya juga standar Pak. Gitu. Bahwa itu selalu ada tempat duduknya ketika untuk berwudu gitu. Nah itu ya mas kalian. Jadi juga kita dianjurkan tahrikul khatim wa nahwi. Jadi kalau kita wudu juga dianjurkan, kalau pakai cincin dianjurkan untuk menggerakkan. Jelaskan istahabbu tahrikul khatim wa nahwi idza tahaqqaqat usulul ma' ila ma tahtahu.
Jadi kita kalau airnya itu tidak kita yakin sampai air ke bagian cincin kita, maka kita dianjurkan untuk menggerakkannya. Wa illa wajaba khal'uhu aw tahriku. Kalau enggak, maka kita lepas dan kita menggerakkannya. Wa hadza mazhabul jumhur, ini adalah pendapat mayoritas ulama al-Hanafiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah ini di antara beberapa sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan ketika kita berwudu. Ya, lalu jangan lupa selesai kita berwudu, sebelumnya di antara salah satu poin juga yang perhatikan ketika kita berwudu adalah ma yubahu wa ma la yushra'u fil wudu. Apa perkara-perkara yang boleh kita lakukan ketika wudu dan apa perkara-perkara yang tidak disyariatkan untuk kita lakukan ketika kita berwudu. Nah, dari perkara-perkara yang kita disunnahkan, yang kita disunnahkan untuk yang tidak disunnahkan untuk kita lakukan ketika berwudu, sebelumnya yang kita boleh dilakukan ketika kita berwudu ya. Nah, salah satunya itu yang boleh kita lakukan adalah al-kalamu fil wudu, yaitu boleh berbicara di saat wudu. Dijelaskan la yahrumul kalamu atna'al wudu wa dzalika bi ittifaqil madzahib al-fiqh al-arba'ah. Tidak haram hukumnya berbicara di tengah-tengah wudu, ini berdasarkan kesepakatan fikih 4 mazhab. Ya. Ini kebanyakan kadang-kadang pas ditanya diam aja kamu jawab. Pas wudu itu. Ya, jadi boleh gitu. Kalau lagi berwudu itu mau ngobrol kalau dijelaskan ya, gitu. Kalau ada apa ini? Ya. Lalu yang kedua apa? Yang boleh kita lakukan al-isti'anatu bi ghairihi fil wudu. Boleh minta bantuan orang lain untuk kita dibantu wudu. Ya, seperti apa? Menjelaskan yubahu lil mutawaddi'i al-isti'anatu bi ghairihi fil wudu. Jadi ini kalau kita minta bantuan orang lain untuk berwudu kita boleh. Ya misalnya apa? Kita minta dituangkan air, atau kalau orangnya sakit tidak bisa berwudu, kita bisa bantu dia untuk berwudu. Ambil yang rukunnya aja yang 4. Ya. Lalu yang boleh berikutnya adalah tansyib, yaitu yubahu tansyibu tansyibul a'dha'i min balali ma'il wudu. Jadi boleh untuk mengelap bekas air wudu. Ini kebanyakan pada takut nih. Bahkan ini kesepakatan. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqh al-arba'ah. Bahkan ini kesepakatan fikih 4 mazhab. Banyak kadang-kadang selesai wudu nggak mau ngelap bekas wudunya. Akhirnya apa? Apalagi ibu-ibu tuh. Jadi boleh kita ngelap apa ini? Bahkan dijelaskan ini pendapat dari Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, wa Syafi'iyah fil asah. Bahkan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i yang paling sahih. Ya. Makanya kalau ada ustaz yang menjelaskan kita itu nggak boleh bekas wudu, biarin airnya karena kan tetesan airnya juga menggugurkan dosa. Itu pas wudunya ya mas kalian. Kalau dia mengatakan gitu, kita aja mazhab Syafi'i ini paling pendapat paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Nggak boleh untuk kita ngelapnya. Wadzalika li anal asla adamul mani, karena pada asalnya itu tidak ada sesuatu yang melarang kita untuk mengelapnya. Ya, maka boleh untuk kita lakukan ketika kita berwudu untuk mengelap bekas wudu. Lalu berikutnya, mala yusra'u fil wudu. Apa-apa yang tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan kita lakukan ketika wudu. Yang pertama itu adalah doa inda kulli adwin min a'dha'il wudu. Yaitu berdoa setiap kali membasuh anggota wudu. Ini tidak ada syarat. La yusra'u du'a'u inda kulli adwin. Wa huwa madhhabul Hanabilah wa Syafi'iyah wa qaulun lil Malikiyah wa ikhtiyar Ibnu Qayyim wa San'ani wa Bas. Nah, jadi tidak disunnahkan untuk kita membaca doa atau tidak ada syariatnya membaca doa setiap kali berwudu, membasuh anggota wudu. Ini pendapat banyak ulama. Wa dzalika anna aslallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ahadin min ashabati wa tabi'in. Bahkan perintah atau anjuran berdoa untuk membaca doa setiap anggota wudu ini itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi pun. Rasulullah juga tidak, begitu juga para tabi'in. Ana pelajarin doa setiap anggota wudu ini di pesantren dulu, Pak. Kami dulu kalau anak-anak baru masuk pesantren, itu biasanya mempelajari fikih pemula, namanya Mabadi'ul Fiqh.
Itu dijelaskan di sana bahwa kalau basuh tangan bunyi apa, kalau basuh muka bunyi doanya Allahumma biyad wajhi yauma taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan mukaku di saat Engkau menghitamkan muka kala dari kiamat. Ketika basuh tangan itu mengatakan Allah ma'ati kitabi biyamini. Ya Allah, berikan kitabku, catatan amalku dengan tangan kananku. Ketika membasuh berkumur-kumur atau menghirup air ke hidung mengatakan Allah ma'arhini raihatal jannah. Kalau antum baca itu kelamaan wudhunya. Lalu setelah lama, Pak, ketika di Jakarta dulu kami belajar, terus saya coba nyari. Ini kok setiap kali semua kitab-kitab fikih sampai hadis-hadisnya coba saya cari. Ada sekitar 18 kitab hadis yang bisa dipakai. Mulai dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, lalu Musnad Imam Ahmad, lalu Sunan Ad-Darimi, Sunan Al-Baihaqi. Semua kitab hadis itu tidak ada yang memuat doa itu, Pak. Ini sebenarnya doanya di mana gitu kan. Akhirnya Anda coba ngelacak gitu, nyari-nyari. Oh, ternyata doa setiap membasuh anggota wudhu itu hanya ada dalam kitab orang Syiah yang bernama Al-Kafi kalangan Al-Kulaini. Jadi itu masuk ke kitab kita nggak ada, Pak. Itu nggak ada menjelaskan. Dan ketika Anda coba cari hadisnya, ternyata hadis itu hadis palsu, bukan hadis doaib, Pak. Berbeda hadis palsu dengan doaib. Kalau palsu itu buatan orang. Kalau doib itu masih ada jalur silsilah sanadnya ke Nabi. Cuma di antara perawi hadis itu ada yang tuduh sebagai seorang pendusta atau palsu hadis. Jadi hadisnya ini. Kalau baca doa setiap itu lama banget wudhunya. Ya. Nah, lalu apa yang tidak disyariatkan ketika wudhu itu adalah yaitu kita italatul ghurra, mashul unuq, yaitu mengusap tengkuk. Ya, tidak ada senangnya. Dijelaskan la yusau mashul unuq fil wudhu. Jadi tidak disyariatkan untuk mengusap tengkuk ketika berwudu. Wa hadza madzhabul jumhur. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah wa qaulun lil Hanafiyah. Ini salah satu pendapat dari mazhab Hanafiyah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala lam ya'mur bihi. Pertama, Allah tidak pernah memerintahkan. Yang kedua adalah hadits qad ja'at fi wasfi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam mufassalah wa lam yarid fi syai'in minha masulun. Jadi hadis terkait dengan wudhunya Nabi itu sangat lengkap penjelasannya dan tidak didapati satu pun riwayat beliau itu pernah mengusap tengkuk beliau ketika berwudu. Dan yang ketiga anal asla fil ibadati at-tauqif wa adamul masyru'iyyah. Nah, asal dari ibadah itu ada sifatnya tauqif, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah petunjuk Nabi, maka itu tidak disyariatkan. Nabi pernah mencontohkan seperti itu, ya. Lalu berikutnya italatul qurrah fit tahjir, yaitu memanjangkan basuhan. Maksudnya apa? Bolehkah enggak dari tangan? Kan kalau tangan sampai siku kan? Bolehkah enggak sampai di sini? Atau kaki sampai mata kaki? Bolehkah enggak sampai betis gitu kan? Nah, dalam hal ini maka secara umum adapun hadis terkait dengan mana tahjil itu yaitu memperpanjang cahaya kita, maka ini adalah di antara yang diamalkan Abu Hurairah, tetapi secara umum bahwa la tusrau italatul ghurra wal tahjil, dan tidak dianjurkan untuk terlalu memperpanjang. Kalau lewat dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai nanti pas wudu basuhnya sampai sini. Kalau kaki sampai paha. Karena memang sebenarnya kalau kita di antara rahmat Allah jemaah sekalian, kalau kita perhatikan anggota wudu kita ini adalah bagian-bagian yang paling gampang kena najis. Makanya kita diperintahkan untuk membasuhnya. Ya, paling gampang kena najis. Nah, berikutnya setelah itu kita singgung mubtilatul wudu. Apa-apa aja yang membatalkan wudu. Nah, ada di antara pembatal-pembatal wudu ini yang disepakati. Ada yang tidak disepakati, alias para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Di antara beberapa pembatal wudu yang disepakati, yang pertama adalah bahwa kentut. Nih, kalau ini udah tahu ya, jadi kita standar lah gitu. Nawaqidul wudu wa ma yata'allaqu bihi. Kentut gitu. Yang disepakati yang pertama itu adalah kentut, ya. Nabi katakan la yaqulu salatu ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Salat salah seorang dari mereka tidak akan diterima itu sampai dia berwudu. Jadi kentut udah ngerti ya, jadi enggak banyak singgung ya. Lalu kencing atau buang air besar, ya. Jadi ini kita juga
apa namanya, khurujul baul minal ghaid itu. Nah, jadi keluarnya kencing ya. Ini kalau kencing ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah juga, baik itu kita keluar kencing maupun keluar apa namanya, buang air kecil atau air besar, atau apa yang keluar dari dua tempat ini, baik yang biasa maupun tidak biasa. Misalnya apa gitu? Dari dubur keluar cacing, itu tidak batal. Ya kan? Kencing ya, tapi bagi wanita itu keputihan tidak membatalkan wudu. Kenapa ya? Bagi wanita ingat kentut itu kalau keluar dari belakang baru batal, tapi kalau di depan enggak, Bu ya. Kadang ibu-ibu ada di antara ngalamin penyakit apa keluar angin, Bu. Itu tidak membatalkan wudu kalau dari kubul ya. Itu dari kemaluan wanita itu kalau keluar suara angin tidak membatalkan wudu, kecuali kalau dari apa namanya duburnya baru membatalkan wudu. Ya. Gitu. Lalu berikutnya yang membatalkan wudu adalah keluarnya mani. Kalau mani ini secara hukum adalah dia suci. Keluarnya itu dia suci, membatalkan wudu, mewajibkan mandi. Kalau mani. Kalau madi, yang berikutnya yang keluar adalah madi dan wadi. Nah, madi dan wadi ini secara hukum membatalkan wudu, najis, tidak mewajibkan mandi. Nah, kalau madi dan wadi. Kalau madi itu adalah cairan bening lengket yang keluar karena syahwat. Yang karena syahwat itu membatalkan wudu, tidak mewajibkan mandi tapi najis. Kalau wadi adalah membatalkan wudu dan tidak mewajibkan mandi, maka cukup untuk mencuci kemaluan saja, karena ini seringkali keluar warnanya bening agak kental, biasanya keluar karena kecapean juga bisa, warnanya putih. Ya. Ini. Nah, lalu yang membatalkan wudu berikutnya adalah menyentuh kemaluan tanpa alas. Nah, kalau yang dibilang nyentuh itu hanya dengan telapak tangan, Pak. Itu baru dia batal. Nah, dijelaskan idza qad ahadukum biyadihi ila farji wa laysa bainahu wa bainaha hijabun wala satrun faqad wajaba alaihi alwudu. Jika salah seorang dari kamu, ada kalian menyentuh kemaluannya dengan tanpa alas atau tutupan, maka ia wajib wudu. Riwayat lain mengatakan mamassa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, berikutnya yang membatalkan wudu adalah tidur pulas sampai tidak sadarkan diri. Ini kalau antum hari Jumat tuh, dari awal khutbah sampai dengan akhir, nggak tahu isinya, bangun-bangun kesemutan, itu udah batal dong. Saking khusyuknya gitu kan, itu udah batal lah. Mending antum wudu ya, gitu. Karena Nabi katakan alainu wika usai famanama falitawadda, mata itu pengikat dubur, maka siapa yang tidur hendaklah berwudu. Tapi kalau hanya tidurnya apa namanya? Nah, tidur ayam gitu, maka itu tidak membatalkan wudu ya. Lalu berikutnya apa yang membatalkan wudu itu? Hilang akal. Ya, baik karena gila atau yang lainnya ya, hilang akal ya. Lalu berikutnya makan daging onta. Maka itu membatalkan wudu. Kalau makan daging sapi, sebakul enggak wudunya enggak batal. Itu ya. Jadi tidak apa kalau makan daging yang lain itu tidak membatalkan wudu ya. Nah, lalu berikutnya murtad ya, kalau keluar dari Islam udah jelas ya. Kita enggak singgung. Nah, berikutnya apa jemaah sekalian? Di antara perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu, yang juga yang diselisihkan oleh para ulama terkait dengan membatal wudu, salah satunya adalah menyentuh wanita. Ya. Menyentuh wanita ini jemaah sekalian, dalam mazhab Syafi'i memang membatalkan wudu. Ya, karena ayat yang mengatakan sebagai dalilnya aula mastumun nisa, apakah atau menyentuh wanita
Maka Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i dijelaskan menyentuh ini membatalkan wudu. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi juga mayoritas banyak ulama yang menjelaskan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Ya. Karena ayat yang mengatakan aula mastumun nisa, yang dimaksud itu adalah hubungan suami istri. Ya. Yang dimaksud di sini adalah hubungan suami istri. Ini pendapat yang lebih kuat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Aisyah benar berkata, ya, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da nisa'i thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Nabi itu pernah menyentuh pernah mencium istrinya kemudian keluar salat tanpa wudu lagi. Ya, makanya ketika menjelaskan hadis ini dijelaskan bahwa mencium itu pasti menyentuh. Nabi tidak wudu lagi. Nah, hatta walaupun bukan mahram. Tapi untuk yang bukan mahram tidak boleh. Ya kan? Misalnya jamaah kan kadang-kadang ada yang ngasih apa? Ibu-ibu tuh bayar apa? Udah wudu, bayar parkir, udah tuh kesentuh tanpa sengaja gitu kan. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau di Indonesia kalau lagi tawaf, ya kan? Kalau lagi tawaf bersentuhan, wudunya batal enggak? Enggak. Cuma bilangnya apa? Kalau di sana pindah mazhab. Ya, tidak masuk. Kalau jamaah syarat tawaf itu harus dalam keadaan wudu. Syarat tawaf. Ya, beda kalau sa'i. Kalau sa'i boleh tidak wudu. Boleh batal kalau sa'i. Tapi kalau tawaf harus sudah. Itu harus. Makanya kalau kentut, jamaah tawaf kentut, maka beritahu mutawifnya, jangan diem aja gitu kan. Nanti wudu, lalu kekurangannya apa? Kalau dia baru setengah, pokoknya kembali yang putaran yang batal ini tidak dihitung. Karena putaran pertama itu ingat dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Maka berarti nanti dia kembali lagi ke Hajar Aswad, tinggal hitung kekurangan tawafnya. Itu. Nah, yang lebih kuat pendapatnya adalah mengatakan tidak batal dibanding yang mengatakan batal. Itu. Nah, kalau yang tidak apa namanya yang dikatakan apa namanya yang perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu. Nah, lalu kapan saja kita disyariatkan disunnahkan berwudu? Di antaranya pertama, kita disunnahkan berwudu ketika berzikir kepada Allah. Ya. Tapi sebagaimana dikatakan Ibnu Hibban bahwa wudu itu bukan syarat sah zikir. Ya, jadi boleh berzikir dalam keadaan tidak berwudu. Karena Aisyah menjelaskan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, setiap keadaan belum tentu juga ada kalanya beliau itu juga batal, ya. Lalu boleh juga berwudu setiap kali hendak salat. Ya. Tapi boleh juga, dan ini kesepakatan para ulama bahwa boleh untuk setiap kali boleh wudu, boleh salat, banyak salat dengan sekali wudu. Jadi boleh kita banyak salat itu. Ya. Tapi kalau kita memiliki kesempatan untuk berwudu setiap kali salat itu lebih afdal, lebih afdal. Ya. Itu. Juga berwudu setiap kali hadas. Jadi kalau batal dianjurkan berwudu. Yang ini yang jarang kita lakukan. Bahkan berwudu setiap kali hadas ini dijelaskan bahwa ini adalah Nabi katakan la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Tidaklah yang jaga wudu itu kecuali seorang mukmin. Dan kita disunnahkan berwudu juga setiap kali mau tidur. Disunnahkan ke berwudu ya. Bahkan kalau kemarin sudah kita singgung bahwa kalau kita tidur dalam keadaan wudu sepanjang malam didoakan oleh malaikat. Juga kita dianjurkan berwudu bagi orang yang junub. Ya. Kalau mau makan, minum, tidur lalu mengulangi hubungan suami istri. Ini dianjurkan untuk berwudu. Juga kita disunnahkan berwudu ketika hendak mandi wajib maupun mandi sunnah. Nah, ibu-ibu jamaah yang punya buku bisa buka di halaman 97. Perkara-perkara yang dianjurkan untuk disunnahkan untuk berwudu.
Lalu kita juga disunahkan berwudu kalau menyantap makanan yang kesentuh api, alias yang dipanggang-panggang. Dianjurkan. Tapi boleh juga tidak berwudu. Nabi katakan, tawadda'u mimma masatin nar, berwudulah kalian dari makanan yang tersentuh api. Juga kita dianjurkan berwudu setelah muntah. Atau berwudu bagi orang yang menggotong jenazah dan yang memandikan jenazah itu disunnahkan untuk mandi. Nabi katakan, man ghasala mayyitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan jenazah adalah ia mandi, dan barang siapa yang mengusung jenazah hendaklah dia berwudu. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih. Kalau mungkin ada yang kelupaan, kalau bertanya silakan. Ada? Enggak ada. Ada? Baca buku. Enggak ada. Silakan. Ayo. Ya, baik Muslim sekalian. Kalau ada luka berupa dia gib atau misalnya karena perban, maka kaidahnya apabila itu adalah bagian wudhu yang rukun, muka, tangan, kepala, kaki, maka kalau berdasarkan keterangan dokter, kalau dibuka akan melamakan sembuhnya, maka silakan basuh yang bisa dibasuh, lalu yang tidak bisa dibasuh cukup diusap saja. Ya, cukup diusap aja. Bagiannya manapun dari bagian itu. Ya, misalnya tangannya pakai gip ya, atau apa, karena satu lain hal, udah nanti mana yang bisa dibasuh, dibasahin aja. Yang tidak dibasuh cukup diusap aja. Nah, itu. Ya. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ada lagi? Nah, insya Allah itu sekilas, silakan. Ya. Iya. Enak. Ya, itu namanya mengusap di atas khuf ya, atau di atas kaos kaki. Jadi salah satu kemudahan dalam syariat Islam adalah apabila kita memakai khuf atau kaos kaki. Khuf dan kaos kaki ini syaratnya adalah harus menutupi mata kaki. Jadi kalau yang menutupi mata kaki adalah sepatunya, maka boleh untuk mengusap di atas sepatu. Tetapi kalau yang ketutup adalah yang menutup mata kaki adalah kaos kakinya, maka yang diusap adalah kaos kaki tidak sepatu. Syaratnya apa? Sebelum dia pakai kaos sepatu atau kaos kaki, terutama bagi ibu-ibu tuh, syarat pertamanya adalah dia berwudu dulu. Kalau dia udah wudu lalu memakai kaos kaki, nanti kalau wudu batal tidak harus basuh kaki. Cukup mengusap di atas kakinya, di atas kaos kakinya, ambil air kalau udah basah, tutup kerannya, cukup usap aja dari ujung kaki itu diusap sekali aja. Makanya kalau wudu di mal-mal nanti ibu-ibu jangan sampai kakinya ikut naik gitu kan, basuh kaki gitu. Jadi cukup usap. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah boleh untuk mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Kayak sepatu tentara mah kalau dia memakainya wudu nanti batal, udah usap aja di atas. Di atasnya bukan bawahnya, atasnya aja yang kita usap. Jadi tidak bawahnya. Itu salah satu keringanan yang Islam berikan kepada kita ketika kita memakai sepatu atau khuf, ya, memakai khuf atau memakai kaos kaki. Ya, makanya jamaah jangan heran kalau wudu di Mekah maupun Madinah. Kebanyakan mereka sering pakai kaos kaki, pas wudu, ya udah mereka duduk usap aja. Gitu. Silakan. Enggak harus, Pak. Nanti setelah itu dia buka kaos kakinya, enggak apa-apa. Tidak menjadikan wudunya batal. Jadi membuka kaos kaki setelah berwudu atau mengusapnya itu tidak menjadikan wudunya batal. Ya. Ada lagi? Enggak ada? Masalah. Iya. Kalau dikasih alasan, Nabi ditanya jawabnya batalin, Pak. Beliau tidak menjelaskan alasannya. Jabir bin Abdullah bertanya, "Ana tawadda'u min luhumil ibil?" Apakah kami wudhu karena makan daging onta?
Nabi menjawab, tadaw min luhumil ibil. Makanlah, wudulah karena makan daging onta. Lalu ada tadaw min luhumil ghanam, apakah kami berwudu karena makan daging kambing? Nabi katakan, kalau wudu silakan, kalau enggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau secara kenapanya, Nabi juga tidak jelasin. Gitu. Kenapanya itu. Kalau dari sisi bau, Anda belum pernah makan secara ini, karena makannya itu udah jadi lauk gitu. Gitu. Jadi makannya udah jadi lauk gitu kan. Ya. Apakah faktornya apa? Wallahualam. Anda belum dapat penjelasan lebih lanjut kenapanya gitu. Gitu. Ya. Oke, baik jamaah sekalian. Salah satu yang ingin Anda sampaikan kepada para jamaah, ya. Terutama bagi jamaah-jamaah yang benar-benar kepingin jaga kesehatan. Ingat selalu ayat dan hadis ini. Apapun penyakitnya jamaah. Yang pertama, Allah katakan kepada kita dalam surat Al-Anbiya ayat 30. وَجَعَلْنَا مِنَال مَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami menjadikan segala sesuatu itu hidup dari air. Ini kuncinya, Ustaz. Ini menunjukkan apa? Bahwa air ini memiliki peran besar untuk kita sehat. 60-70% tubuh kita ini adalah isinya air. Sampai daratan itu 30%, lautan itu 70%. Ternyata isinya. Yang kedua, Nabi sabdakan kepada kita, kullu da'in dawa'un illasam. Semua penyakit itu ada obatnya kecuali kematian. Jadi sekarang apapun sakitnya jamaah, jangan pernah ngeluh mengatakan tidak ada obat. Ini kita bertentangan dengan syariat. Ini salah satu kisah jamaah sekalian. Agar jamaah itu apapun penyakitnya itu jangan pernah ngeluh. Ya. Karena kisahkan salah satu pasien jamaah sekalian. Ya. Pertama, beliau itu pasang 7 ring di tubuhnya. Sudah pasang 7 ring. Yang kedua, dia cerita, operasi sinusitis itu 2 kali. Sampai saya lihat sendiri Ustaz, setelah saya dioperasi, dalam keadaan dibius, itu saya dimasukin hidung saya itu benang sebanyak 3 meter. Ditarik. Yang ketiga, beliau itu operasi ginjal, udah. Dan beliau itu setiap hari minum 30 macam obat. Kalau saya nggak minum ini, saya nggak bisa ketolong, karena butuh. Pernah malam itu jam 12, saya harus minum 10 obat sekaligus. Itu. Lalu apa terjadi? Rambut beliau itu 80%-nya putih. Muka gelap. Kalau ngelihat itu bawahnya tegang misalnya. Ya, kalau berjalan tempat ini apa namanya? Lantai, itu kaki saya itu kebas. Ya. Mulut saya itu bau saja. Kalau saya makan, katanya, dia sampai praktekin, saya harus masukin hidung saya itu tisu. Kalau enggak, netes ininya. Gitu. Ini saya cerita gitu. Lalu apa ya mas kalian? Ini luar biasanya air. Lalu ada temannya yang ngasih saran. Coba deh. Dan beliau mas kalian, setiap bulan itu habis kurang lebih 15 juta untuk beli obat. Cuma saya itu gratis obatnya saat karena saya anggota DPR RI gitu. Itu dokter saya itu dokter terawan gitu. Itu VVIP kalau saya masuk rumah sakit kan tahu anggota DPR RI. Kalau masuk rumah sakit kemanapun sampai keluar negeri VVIP semua. Tapi inilah hidup, saya nggak bisa hidup tanpa obat ini. Gitu kan? Kalau saya tugas keluar, obat harus bawa. Kalau nggak, obatnya harus terbang atau saya balik. Lalu apa ya mas sekalian? Ini makanya penting diperhatikan. Lalu beliau itu ditawarin sama temannya, coba deh terapi, gitu. Pakai air, namanya air hidrogen. Sampai beliau bilang 1 bulan lebih saya ditawarin, nggak percaya air itu. Nah ini obatnya nomor 1 loh. Gitu. Dokter saya nanganin, dokter nomor 1. Mana mungkin hanya dengan minum air saya sembuh. Akhirnya apa? Beliau dengar teman yang tawarin itu, baru dia percaya karena salah satu teman yang ditawarin, dia memakai, orangnya stroke, Bu. Orangnya lumpuh. Lalu ditawarin salah satu produknya juga sama, ternyata bisa jalan. Karena lumpuh seminggu jalan bisa, orang terapi jalan. Akhirnya baru dia mencoba. Ternyata terjadi setelah dia minum air, hanya pakai air aja. Terapi airnya, dia beli alatnya, lalu terapi airnya, yang terjadi apa? 1,5 bulan dia terapi,
rambutnya yang 80% itu putih, 60%-nya hitam. Rambutnya. Dan bapak-bapak kalau hitam rambutnya 60% itu hitam. Lalu berikutnya apa? Udah tidak pakai obat lagi. Lalu sinusitis beliau juga sembuh. Sekarang Ustaz, ini lihat. Kalau Ustaz perhatiin muka saya sebelum saya terapi dengan terapi minum air ini, itu muka saya gelap Ustaz. Sekarang saya itu jalannya udah enteng, ngangkat orang itu kuat. Nah makanya jemaah sekalian, hanya dengan ganti air. Maka Nabi udah jelas, kita beritahu, kalau 60% kita, 67% kita ganti air minum aja. Jemaah dengan ganti air hidrogen, subhanallah. Makanya kemarin masjid, Baitur Rahim di Kapling Marinir, Mas. Karena ngelihat itu, akhirnya apa? Udah Ustaz, kita ini aja alatnya untuk jamaah. Akhirnya beli alatnya di jamaah, kalau datang pada minum. Gitu. Akhirnya, setiap hari kita minum tuh ini. Jamaah yang datang, udah pada mau sehat minum air ini. Gitu. Nah ini jamaah sekalian. Biar jamaah itu di usia tua itu pada sehat. Gitu kan. Ya, jadi enak badan itu kuat ini. Kalau ada misalnya pada minum, ganti air aja jamaah sekalian. Hanya ganti air aja. Itu ubah air kita, maka itu akan menjadikan kita lebih sehat dan fit. Apalagi jamaah yang memiliki dari sisi banyak gatal-gatal atau apa itu terapi dengan hidrogen. Ini jamaah-jamaah yang banyak pakai kacamata, gitu kan. Kalau mau terapi gampang, insya Allah bisa lepas kacamata. Mau minusnya, mau katarak, apalagi sekarang. Karena kenapa banyak teman jamaah di usia tua itu membaca Al-Quran kesulitan. Ada yang membaca Al-Quran, bawaannya itu gampang berair matanya. Nah maka jangan lupakan bahwa apapun penyakit kita itu sebenarnya ada obat. Langkah pertama untuk sehat, Mas sekalian, ganti air, rubah nutrisi. Ini rumus kesehatan terbesar. Ganti air dengan rubah nutrisi, maka jamaah akan lebih sehat. Usahakan berdoa agar sehat di usia tua. Jangan sampai nanti di usia tua itu ada yang kena stroke, lalu ada yang kena jantung, sehingga mau ke masjid itu kesulitan. Ya, demikian yang bisa sampaikan ya. Mohon maaf ada kurangan. Itu. Silakan sekali lagi jamaah, saya kelola rumah bekam di dekat di Bunga Rampai. Bagi jamaah yang mau bekam silakan. Kalau ada nanti yang mau konsultasi dengan kesehatan, bagi jamaah yang mau pasang ring udah nggak usah pasang ring, kita tangani 2 minggu nggak jadi pasang ring. Ya, kenapa harus pasang ring, nanti ribet ini lagi ya. Apalagi masalah kesehatan di usia tua, ibu-ibu yang masalah lutut tuh ya, terutama kita ini Pak, saya itu rutin terapi Pak di masalah lutut agar ibu sehat, kakinya bisa jalan. Apalagi yang mau haji nih, apalagi yang pengen umrah, karena di sana kita banyak jalan, itu saja rutin terapi DNA lutut. Ya, yang kita rutin jarang lakukan adalah kita menjaga kesehatan kita. Makanya Nabi setiap pagi mengajarkan kita sebuah doa, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kita dimudahkan senantiasa untuk beramal saleh. Dari sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.